Mungkin teman-teman pernah mendengar sebuah cerita di mana sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad ditanya siapa yang harus dimuliakan lebih dulu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, ibumu. Orang itu bertanya sebanyak 3 kali dan Nabi Muhammad pun menjawab sebanyak 3 kali dengan jawaban yang sama. Ibumu, ibumu, dan ibumu. Baru kemudian di pertanyaan yang keempat Nabi Muhammad menjawab bapakmu. Sebenarnya dari sepenggal cerita yang saya sampaikan tadi, itu sudah cukup menggambarkan bagaimana Islam memandang seorang wanita. Namun, mungkin ada pertanyaan yang lebih kritis. Apakah kita harus menjadi ibu dulu agar bisa dimuliakan? Jawabannya ya, tentu saja enggak. Apa yang bisa menopang jawaban enggak dari pertanyaan tersebut? Di sini saya akan membawa satu huruf dalam satu kata yang pasti sering kalian dengar setiap kali kalian dalam keadaan sadar ataupun terbangun dari tempat tidur. Entah itu dari Al-Quran, entah itu dari hadis, entah itu dari teman-teman kalian semua, entah itu dari azan, ataupun dari iqomah sekalipun. Apa sih huruf tersebut? Hurufnya adalah tak marbutoh. Saya Robi Mana Agustian, selamat datang dalam fragmen Derajat Wanita. Lebih dulu saya akan membahas soal tajwid dalam kalimat as-sholati. Di dalam kalimat as-sholati itu terdapat alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu sederhananya adalah alif lam yang gak dibaca. Alif lam yang dalam proses bunyinya itu tidak diperjelas lamnya. Seperti contoh as-sholati ataupun as-syamsiah. Dalam kalimat as-sholati dan as-syamsiah terdapat alif lam, namun alif lamnya itu tidak kita dengar secara jelas. Justru yang kita dengar adalah huruf berikutnya. Jadi secara sederhana alif lam syamsiah itu adalah alif lam yang gak dibaca. Beda dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu adalah alif lam yang jelas-jelas dibaca dengan jelas dan dapat disaksikan dengan didengarkan langsung oleh kita bunyi lamnya. Seperti contoh al-qamariyah, al-kafirun, al-baqarah, yang dimana dalam 3 kalimat tersebut alif lamnya ada dan kita dengar huruf lamnya dibaca dengan jelas. Jadi sederhananya adalah alif lam qamariyah adalah alif lam yang terdengar jelas proses pembacaannya. Yang kedua adalah huruf short. Huruf short dalam kalimat as-sholati itu tergolong huruf tafkhim, artinya suatu huruf yang harus dibaca dengan jelas. Kenapa huruf short ini dikategorikan sebagai huruf tafkhim? Karena huruf short ini tergolong dalam huruf isti'la, yaitu huruf tafkhim yang harus dibaca dengan jelas. Kemudian dalam kalimat as-sholati, selanjutnya ada hukum bacaan matobi'i, yaitu suatu huruf yang harus dibaca panjang. Matobi'i dalam kalimat as-sholati itu terjadi secara otodidak. Artinya hukum bacaan matobi'i pada kalimat as-sholati itu terjadi begitu saja. Beda dengan koma ataupun kola, matobi'i pada kalimat koma ataupun kola itu tidak terjadi secara otodidak, melainkan adanya perubahan bahasa yang akhirnya menimbulkan hukum tajwid yang baru. Perubahan bahasa tersebut dipengaruhi karena adanya faktor prosedur shorof yang mengharuskan kalimat sebelumnya diganti menjadi kalimat yang baru, sehingga akhirnya menimbulkan hukum tajwid yang baru. Contohnya kita ambil salah satu, yaitu koma, seperti kalimat qad qamati sholah. Kalimat qad qamati sholah itu asalnya tidak begitu saja qad qamati sholah, melainkan qad qawamati sholah. Jadi koma itu asalnya qawama. Kenapa bisa qawama? Apakah benar asalnya itu qawama? Ya, jawabannya benar, asalnya itu qawama. Itu bisa dipastikan karena lafadz qawama itu mengikuti wazan fi'il madi atau kiblatnya adalah fi'il madi, yaitu fa'ala. Fa'ala ini terdiri dari 3 huruf yang semuanya berharokat fathah, dan secara fisik kita bisa melihat pada lafadz qawama itu memenuhi syarat untuk mengikuti wazan fi'il madi. Qawamah terdiri dari 3 huruf dan semuanya berharokat fathah. Namun dalam shorof itu ada kaidah di mana ada wawu di antara 2 harokat fathah, maka wawu itu harus dibuang dan diganti dengan alif, sehingga yang tadinya asalnya qawama itu menjadi koma. Karena perubahan kalimat berdasarkan kebijakan shorof, akhirnya timbullah matobi'i. Matobi'i ini jadi bisa kita simpulkan terjadi tidak secara otodidak, melainkan karena adanya perubahan bahasa yang akhirnya menimbulkan perubahan hukum tajwid pada lafadz qawama menjadi koma. Sama seperti lafadz qola ataupun yang lainnya. Lagi pula, kalaupun tidak ada kebijakan tersebut,
kita akan sulit untuk membacanya. Seperti contohnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu agak susah bacanya, tapi berkat ada kebijakan yang mengharuskan perubahan bahasa tersebut, kita jadi lebih mudah membacanya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian yang terakhir pada kalimat as-sholati itu terdapat tak marbutoh. Tak marbutoh adalah tak yang bila dibaca berhenti itu akan berbunyi ha, namun bila dilanjutkan itu akan berbunyi ta. Itu yang namanya tak marbutoh. Secara tajwid kita selesai. Kita akan lanjut membahas secara gramatikal bahasanya. Karena ini adalah hal yang penting. Dari gramatikal bahasa yang akan kita bahas ini, kita akan menemukan bagaimana Islam memandang seorang wanita. Setiap kata dalam bahasa Arab itu memiliki fi'il madi yang menjadi induk dari kata tersebut sebelum akhirnya bisa berevolusi. Ya contohnya kalau Indonesianya dari kata kerja itu bisa mengerjakan, pekerjaan, dikerjain, dan lain-lain. Tapi yang kita tahu dari semua kata tersebut induknya satu, yaitu kata kerja. Jadi fi'il madi itu secara simpelnya adalah induk setiap kata. Nah, sedangkan sholat sendiri itu adalah isim. Apa itu isim? Isim adalah sesuatu yang menunjukkan kata sifat ataupun benda. Kalau fi'il itu kan yang menunjukkan pekerjaannya, fa'il yang mengerjakannya. Isim adalah sifat atau bendanya. Sebenarnya dari sini ada sebuah permasalahan. Sholat itu kan yang kita tahu adalah gerakan spiritual. Tapi kok bisa gerakan dari mulai takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud sampai akhir, itu kok penamaannya menggunakan kata sifat ataupun benda. Dengan kata lain, kok bisa gerakan-gerakan seperti itu dinamai dengan kalimat isim, yang jelas-jelas kalimat isim itu menunjukkan kata sifat dan benda. Kenapa kok nggak pakai fi'il madi yang jelas-jelas kalimat fi'il itu menunjukkan sebuah pekerjaan? Jawabannya ya sederhana. Jawabannya adalah tidak semua aktivitas yang realitasnya adalah pekerjaan itu harus menggunakan kalimat fi'il. Bisa juga menggunakan kalimat isim. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa menggunakan kalimat as-sholati yang jelas-jelas itu adalah kalimat isim? Karena secara nggak langsung, Allah ingin memberitahu kepada kita secara universal. Maksudnya begini, ketika Allah bilang sholat, Allah tidak membicarakan satu jenis sholat, melainkan semua jenis sholat. Mau itu sholat jenazah, sholat sunnah, sholat wajib, sholat Jumat. Jadi, kalimat isim yang digunakan ini cukup bisa merangkum secara universal. Jadi pertanyaannya kenapa menggunakan kalimat isim? Karena kalimat isim adalah kalimat alternatif yang bisa merangkum semua jenis sholat, baik secara latar waktu maupun penamaannya. Beda dengan kalimat fi'il yang harus ditambahkan rentang waktu atau latar waktunya. Selain itu, kalau menggunakan kalimat fi'il itu malah ribet dan akan menambah aturan baru. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan kalimat isim, itu enak. Bisa jadi objek, bisa juga jadi subjek. Jadi paham ya, kenapa menggunakan kata sholat yang jelas-jelas itu adalah kalimat isim, supaya bisa merangkum semua jenis sholat, mau itu sunnah, mau itu wajib, mau itu sholat Jumat, mau itu fardu kifayah, mau itu fardu ain, ataupun jenis sholat yang lainnya. Bukan fi'il yang harus digambarkan secara eksplisit menunjukkan waktu tertentu saja. Dan supaya gampang juga ketika kita azan, ketika si muazin menggunakan kalimat as-sholati, si muazin masih bisa menggunakan kalimat yang sama di waktu sholat berikutnya. Coba bayangin, kalau menggunakan kalimat fi'il, dia harus menambah aturan baru, harus menambah kalimat baru, dan itu ribet. Nah, ini bagian uniknya. Satu huruf yang bisa menjawab pertanyaan bagaimana Islam memandang seorang wanita, yaitu tak marbutoh. Tak marbutoh dalam kalimat as-sholati itu menunjukkan gender atau jenis kelamin. Jadi dalam bahasa Arab itu setiap kata, mau itu gerakan, mau itu sifat, mau itu benda, mau itu orang, harus mempunyai gender, yaitu laki-laki ataupun perempuan. Nah, sedangkan dalam kalimat as-sholati itu menggunakan tak marbutoh, yang dimana tak marbutoh ini
menunjukkan sifat feminisme atau keperempuanan. Loh kok bisa? Kan yang azan cowok, yang iqomah cowok, yang jadi Bilal cowok, saf paling depan cowok, imamnya juga cowok, dan mayoritas yang jadi marbot itu juga cowok. Kok bisa menggunakan tak marbutoh yang jelas-jelas menunjukkan sifat feminisme atau keperempuanan? Ternyata usut punya usut, tak marbutoh digunakan karena Allah sedang menunjukkan bagaimana Islam memandang seorang wanita. Walaupun yang azan itu cowok, sop paling depan cowok, mayoritas marbot juga cowok, tapi Allah dalam kalimat as-sholati itu menggunakan tak marbutoh yang menunjukkan sifat feminisme, karena secara simbolis tak marbutoh ini digunakan karena Allah ingin menjadikan sholat itu seperti sifat wanita yang diimpikan dalam Islam, memberi ketenangan, memberi rasa nyaman, memberi ruang untuk kita berkeluh kesah, dan sebagainya. Jadi, secara nggak langsung, Islam mengistimewakan wanita minimal 5 kali sehari setiap kali kita bangun dari tempat tidur. Alasan lain kenapa Islam sangat menghargai wanita itu bisa dilihat dari segi sejarahnya. Sebelum Islam datang, wanita itu cuma dianggap sebagai beban hidup. Wanita itu cuma dianggap sebagai perhiasan yang bisa dijual beli. Wanita itu cuma dianggap sebagai selir. Wanita itu cuma dianggap sebagai pendamping. Wanita itu cuma dianggap sebagai warisan yang bisa dititipkan. Dan ketika Islam datang, semua aturan itu dirubah tanpa mengurangi derajat lelaki sekalipun. Makanya nggak heran, sebelum lahirnya Islam, wanita-wanita di zaman dulu selalu mengandalkan privilege keluarganya. Kalau keluarganya adalah konglomerat, maka wanita itu aman. Tapi sebaliknya, kalau keluarganya itu tidak punya privilege, ya wanita cuma hidup di ambang kematian. Mayoritas sebelum datangnya Islam, bayi-bayi perempuan di zaman dulu itu akan dikubur hidup-hidup. Lebih parah lagi kalau di India kuno. Ketika suaminya meninggal, wanita itu akan ikut dikubur atau dibakar hidup-hidup. Wanita sebelum datangnya Islam itu dianggap sebagai warisan, jadi bisa dititip gitu aja. Selain itu, wanita juga nggak punya hak untuk bercerai. Tapi setelah datangnya Islam, semua itu dirubah tanpa menurunkan derajat lelaki sekalipun. Wanita jadi punya hak waris, wanita punya kesempatan untuk mengajukan cerai, wanita punya kedudukan dalam berpolitik, wanita juga punya ruang publik untuk berdiskusi, dan yang paling penting, yang paling disukai oleh wanita adalah uang istri, bukanlah uang suami.